Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar Microsoft Excel. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi di latihan 1 pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita buka file latihan 1 yang telah kita simpan sebelumnya. Untuk membuka file latihan 1 ada banyak cara. Yang pertama, ketika kita membuka Microsoft Excel, di bagian recent biasanya atau jejak, biasanya di sini sudah ada namanya latihan 1. Nah, kita bisa juga langsung klik di daftar jejak latihan 1 ini. Nah, seperti ini. Atau dengan cara klik bagian open, kemudian pilih bagian browse. Nah, selanjutnya scroll ke bawah, kemudian pilih nama file yang telah kita simpan sebelumnya. Klik latihan 1, kemudian pilih open. Nah, setelah file latihan 1 berhasil dibuka, selanjutnya di sini Ustadz akan mengkopinya terlebih dahulu data yang telah kita ketikkan sebelumnya. Cara mengkopinya adalah dengan blok keseluruhan data ini, kemudian klik kanan pilih copy. Yang perlu diperhatikan bahwa adalah ketika kita mengcopy data, pastikan juga adalah semua data yang ingin kita copy itu terblok dengan baik. Untuk melihat blok dengan baiknya adalah dengan di sini ditampilkannya sebuah animasi yang berjalan seperti ini di Microsoft Excel tentunya. Selanjutnya di sini Ustadz akan menaruh di kolom I baris ke-11. Untuk melihat hasil kopiannya adalah dengan cara klik kanan paste, atau dengan mengklik ikon paste di sini. Sebenarnya banyak cara yang dapat kita lakukan saat mempaste data yang telah kita copy tersebut, baik di ikon ini paste, ataupun di klik kanan paste, atau di klik kanan paste, atau dengan cara tekan Ctrl V. Nah, untuk menghilangkan animasi blok ini, kita harus menekan tombol ESC pada tombol keyboard. Nah, selanjutnya Ustadz akan merapikan kopian dari data sebelumnya. Untuk melebarkan kolom, ingat klik tengah-tengah kolom atau dengan cara menarik ke sebelah kanan pada kolom. Nah, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan bagaimana caranya memberikan border pada data yang telah kita ketikkan ini. Di sini Ustadz akan menjelaskan 2 langkah cara memberikan border. Untuk membedakannya, Ustadz akan menuliskan di atasnya cara 1, dan di sini cara 2.
2. Untuk cara pertama, blok data yang ingin kita berikan tabel, kemudian pilih button border, kemudian klik all border. Sedangkan untuk cara kedua, blok data yang ingin diberikan border, pilih klik kanan, pilih format cell, pilih bagian border. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang bagian border, di mana non di sini adalah untuk memberikan atau untuk meniadakan border yang telah kita beri sebelumnya menjadi hilang. Penjelasannya nanti kita praktekkan. Sedangkan outline ini digunakan untuk memberikan garis tepi, contoh seperti ini. Klik outline. Nah, ini adalah bagian outline. Sedangkan inset di sini digunakan untuk memberi garis di bagian dalam. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan tampilan dari border yang akan nanti kita berikan di sini. Baru klik OK. Nah, di cara kedua ini Ustadz akan menjelaskan sedikit mengenai membedakan atau memberikan outline garis pinggirnya itu garis tebal. Caranya adalah blok tabel atau data yang kita ingin berikan garis tebal pinggirnya, kemudian pilih format cell. Selanjutnya perhatikan di bagian line style di sini. Di sini pada style kita boleh memilih garis mana yang akan kita berikan. Di sini Ustadz memberikan garis yang ini. Setelah dipilih garisnya, klik bagian outline. Nah, di sini ada perbedaan, di mana di bagian outline atau garis luarnya itu kelihatan lebih tebal, sedangkan inset itu lebih tipis. Nah, selanjutnya klik OK. Tampilannya seperti ini. Nah, hasil dari memberikan outline atau garis pinggirnya tebal seperti tampilan ini. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan satu fungsi dari format cell tersebut. Di sini Ustadz menggunakan cara kedua. Blok bagian tabel, kemudian klik kanan, pilih format cell. Nah, fungsi dari non adalah menghilangkan tabel atau border yang telah kita buat sehingga menjadi kosong seperti ini. Selanjutnya klik OK untuk melihat perbedaannya. Nah, tab non pada format cell fungsinya untuk menghilangkan garis tabel pada data yang telah kita buat sebelumnya. Nah,
Di pertemuan 3, Ustadz telah memberikan sebuah catatan, yaitu mengenai beberapa fungsi daripada ikon-ikon B, I, U. Pada latihan 1 ini, Ustadz akan menggunakan fungsi tersebut. Sebelumnya, Ustadz perbesar dulu tampilannya agar terlihat lebih jelas. Untuk menggunakan fungsi tersebut, yang perlu kita perhatikan adalah yaitu dengan memblok kalimat, kemudian pilih fungsi yang ingin kita gunakan. Misalnya di bagian nomor, nama, dan kelas, di sini Ustadz memilih fungsi bold atau menebalkan tulisan. Nah, sedangkan di bagian 1, 2, 3, dan 4, Ustadz akan memilih fungsi memiringkan tulisan, yaitu ikon I. Perlu diperhatikan bahwa untuk membedakan mana ikon yang telah kita gunakan, yaitu dengan cara klik kalimat, kemudian perhatikan fungsi di bagian atasnya di sini. Jika yang warnanya abu-abu pekat seperti ini, itu adalah fungsi yang kita gunakan. Contoh, misalnya 1, nama. Nah, pada blok nama, fungsinya berpindah kepada ikon B atau bold. Perhatikan sekali lagi. Nah, seperti itu contohnya. Bisa difahami anak-anak Ustadz? Baik. Nah, jangan lupa untuk menyimpan hasil latihan 1 ini. Caranya, klik menu file, pilih save, atau klik ikon yang ada di pojok kiri bagian atas, klik save. Ustadz jelaskan sebentar di bagian menu file antara save dan save as. Menu save itu digunakan untuk menyimpan file dengan nama yang sama, yaitu latihan 1. Sedangkan menu file save as digunakan untuk menyimpan file dengan nama yang berbeda. Misalnya di sini latihan 2. Namun isinya tetap sama seperti latihan 1. Yang membedakan adalah nama di atasnya atau nama judulnya. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk disimpan dan ditutup hasil latihan kita. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.